Hai, halo. Loh, kok gelap? Sebentar, ibu nyalakan lampunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Risa Frimonika. Sudah siap belajar matematika? Kali ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Ada 4 macam bentuk transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada kesempatan ini kita hanya khusus membahas mengenai translasi atau pergeseran, dan materi yang lainnya kita bahas di video berikutnya ya, insya Allah. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Jadi translasi itu hanya merubah posisinya, sedangkan ukuran dan bentuknya tetap sama. Ada 2 bentuk pergeseran, yaitu secara horizontal atau mendatar. Jika ke kanan maka bernilai positif, sedangkan ke kiri bernilai negatif. Sedangkan yang kedua yaitu secara vertikal, jika ke atas maka bernilai positif, dan jika ke bawah bernilai negatif. Translasi yang kita bahas ini yaitu pada bidang kartesius ya. Yuk kita lakukan kegiatan berikut biar paham. Segitiga ABC ditranslasi 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan koordinat bayangannya. Nah, ini segitiga ABC-nya. Kita pindahkan titik A-nya dulu sebesar 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, A aksennya ada di situ. Jadi bayangan titik A-nya ada di situ ya. Titik B-nya juga sama, 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, B aksennya atau bayangan B-nya ada di situ ya. Titik C juga sama, kita pindahkan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Nah, jadi segitiga ABC yang tadi sudah bergeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita uraikan hasil yang tadi. Translasi 4 ke kanan, 3 ke bawah kita tulis dalam bentuk vektor menjadi 4, negatif 3. Titik A-nya negatif 3,1 berubah posisinya menjadi 1, negatif 2. Itu bisa diperoleh juga dengan menjumlahkan negatif 3 ditambah 4, hasilnya 1. Dan 1 ditambah negatif 3, hasilnya negatif 2 kan ya. Untuk titik B, negatif 1,4 berubah posisinya menjadi 3,1. Hasilnya bisa diperoleh dengan mencari negatif 1 ditambah 4, hasilnya 3. Dan menjumlahkan 4 ditambah negatif 3, hasilnya 1. Begitupun dengan titik C, negatif 2, negatif 1 berubah posisinya menjadi 2, negatif 4. Negatif 2 ditambah 4 dan negatif 1 ditambah negatif 3. Sehingga bisa kita simpulkan titik Px, Y ditranslasi sebesar A untuk pergerakan ke kanan atau ke kiri, dan B untuk pergerakan ke atas atau ke bawah. Bisa disimbolkan menjadi P aksen atau bayangan P diperoleh dari X ditambah A, Y ditambah B. Contoh ya,
Tanpa menggambarkan hasilnya dalam koordinat kartesius, tentukan koordinat hasil bayangannya. Titik A 1,2 ditranslasi min 4 diperoleh dengan cara A aksennya menjadi 1 ditambah negatif 4 dan 2 ditambah negatif 4, sehingga koordinat bayangan titik A-nya atau kita tulis A aksen negatif 3, negatif 2. Untuk titik B, negatif 3,1 ditranslasi oleh negatif 5 dan 2. Kita uraikan, B aksennya yaitu negatif 3 ditambah negatif 5 dan 1 ditambah 2. Sehingga koordinat bayangannya negatif 8,3. Untuk C, 6, negatif 1 ditranslasi oleh 0 dan 3. Jadi 6 ditambah 0, negatif 1 ditambah 3, hasil koordinat akhirnya menjadi 6,2. Nah, bagaimana kalau diketahui hasil bayangannya yaitu D aksen 2,3 setelah ditranslasi oleh 5 dan 2? Bagaimana cara menentukannya? Kita tinggal mengurangi saja 2 dikurang 5 dan 3 dikurang 2, sehingga diperoleh koordinat aslinya yaitu negatif 3,1. Demikian materi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih, tetap semangat belajar, dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.